Saya ini bicara dari mama ini, memang kompleks sekali persoalan petani ya Pak ya. Ya, jadi saya mau memulainya dari Indonesia saja. Indonesia itu luar biasa kaya. Buktinya kalau Indonesia kaya, 3,5 abad sebelum merdeka sudah didatangi bangsa-bangsa Eropa nyari rempah-rempah. 30 tahun sebelum merdeka, sekarang ditambah 75 tahun, berapa tahun ini? 350 tambah 7, 425 tahun Indonesia sudah kedatangan tamu dari Eropa ya, untuk mencari rempah-rempah. Sumber daya karunia Allah, karunia Tuhan kepada bangsa Indonesia itu luar biasa. Ya. Indonesia itu luar biasa kan? Luar biasa bagi Bapak Ibu sekalian yang berkenan luar negeri. Luar biasa Pak, benar. Cuma sekarang pertanyaannya kenapa masih berlima dengan kemiskinan? Kata Umar Abdullah, there is no underdeveloped country, but there is underprivileged. Tidak ada negara yang terbelakang, yang ada hanya undermanaged, bekerja di bawah kemampuan. Jangan kerja di bawah kemampuan. Warga negara Indonesia semua, yang mulai dari pimpinan sampai kepada rakyat, ya, istilahnya Indonesia emas ke depan. Tahun 2045 banyak 100 tahun Indonesia. Emasnya 24 karat, bukan pemimpin yang 24 karat, bukan pemimpin sekarang. Tidak satu negara. Tapi ingat, kalau kita berbicara pemimpin, jangan lupa kita semua itu adalah pemimpin. Kan di koperasi desa itu dulu masuk rumah doanya lagi begitu kan? Teman kita masuk dari rumah awal sekali. Kita kepada pemimpin yang nanti akan dimintai bertanggung jawab. Artinya apa? Saya menyampaikan bahwa apa yang bisa dijangkau dengan tangan kita, jangkaulah dan jadikan menjadi lebih baik. Kebetulan saya dulu saya mulai ngajar itu alhamdulillah mulai tahun 49, begitu dihitung sekarang hitung, tidak terlalu 2 tahun jadi guru itu dalam bulan, banyak pengalaman Pak. Jadi negara ini negara yang luar biasa kaya, tapi kenapa masih berlima kemiskinan? Kemudian kita berkembang menjadikan negara agraris, tapi petaninya apa? Miris banget, tradisi. Di negara yang agraris, tapi dalam kurun ya. Kenapa? Jadi sebetulnya maka negara ini juga masih tidak memperoleh predikat lain. Predikat lainnya itu adalah negara maritim. Sumber daya kita laut itu akan lima negara jadi pertanian itu tidak identik dengan kemiskinan. Pertanian tidak identik dengan keterbelakangan. Pertanian tidak identik dengan tradisionalisme. Tidak identik. Buktinya apa? Tidak ada negara maju semacam apapun yang meninggalkan sektor pertanian, khususnya pangan. Jepang katakan tidak bersibuk tanam padi, gabung masih sayur payung masih, buah-buahan masih tanam. Walaupun kalau misalnya dibandingkan 1 hektar dibuat otomobil, pabrik otomobil, dibuat pabrik elektronik, pasti tidak bersibuk. Tapi ada apa di balik persoalannya? Satu, jaminan ketersediaan pangan menjadi kata kunci nomor 1. Jaminan ketersediaan pangan. Yang kedua, ekologi, kemudian ekologi. Karena banyaknya tanaman, oksigen banyak. Negara industri mempunyai tanaman di Jawa. Yang ketiga, Jepang itu terkenal negara yang memegang teguh tradisi, budaya dan sebab itu warga itu tak berganti. Makanya jangan. Kenapa ada intangible benefit?
nilai manfaat yang bukan uang dari pangan. Apa? Jaminan ketersediaan pangan menjadi kata kunci, bukan memprioritaskan. Persoalan pangan adalah persoalan hidup matinya bangsa. Kapan beliau mengucapkan? Tahun 50. Pada waktu kunci buka di Bogor, dulu itu namanya kunci di cabang Bogor. Persoalan pangan adalah persoalan hidup atau matinya bangsa. Dan terjadi sekarang juga demikian. Beberapa kali saya dalam membahasnya. Food is a weapon in a trade war. Pangan itu sudah menjadi senjata dalam perang dagang. Kenapa Jepang tetap mempertahankan sawah tegal dan Ramadan sebagai produksi pangan? Karena kalau embargo oleh negara eksportir pangan dunia, rakyat Jepang tidak mungkin makan laptop, makan HP, makan modal. Karena proses biologis menjadi kata ini. Jadi persoalannya sekarang dari semua ada perkembangan pada sebenarnya kita kenal ada ini. Tapi saya berharap kalau saya kan hanya di perempuan ini dan kalau dari selatan kemana makan di sini? Kenapa kau bahkan saya tanya perempuan ini nggak pegangan mendidik mahasiswa. Oke. Jadi lingkungan strategis yang saya bilang. Lingkungan strategis ini enak ini. Untuk kak meten, untuk enak. Jadi lingkungan strategis dalam negeri dan luar negeri itu juga menjadi faktor penentu ibu bapak sekalian. Coba kita lihat tadi sudah dijelaskan oleh beliau bahwa pertanian itu pertanian tanaman pangan, tanaman perikanan, peternakan, perkebunan dan hutan. 5 ini. Kalau ini kan pangan kayaknya. Memang yang paling tidak menarik investasi itu di pangan. Kalau lihat fungsinya pangan menentukan hidup matinya negara. Ini tak kontroversinya sehingga pangan itu disebut sebagai komoditi politik. Inflasinya juga sangat dipengaruhi oleh harga pangan. Ini persoalannya. Jadi ada nilai tangible, ada nilai intangible yang bukan uang. Jaminan kesehatan pangan tadi intangible benefit. Ketahanan pangan kita tuh masih dalam beberapa bulan saja. Kalau tidak ada produksi dalam 3-4 bulan sudah habis. Negara maju sampai 2 tahun, 3 tahun nggak ada produksi masih makan, masih ada jaminan itu Pak ya. Jadi ini persoalan. Jadi ibu bapak sekalian kita fokus pada pangan saja. Ya. Karakteristik pertanian itu yang paling tidak diminati oleh investor. Pangan itu pertanian secara umum gestation periodnya panjang, payback periodnya panjang, resikonya tinggi, kekeringan, kebanjiran, hama, penyakit dan sebagainya tinggi. Tapi begitu mau menjual harganya boleh mahal. Kalau anda kan beras juga 25.000 sekilo gitu ya, geger. Kenapa kok geger? Karena petani itu juga produsen sekaligus konsumen, itu persoalannya. Lahannya sempit, petani kurun katanya begitu. Ini satu sisi yang lain. Jadi kalau saya mengatakan ibu bapak sekalian, saya sekaligus ingin mendeklarasikan istilah ini, petani membela tanah air Indonesia. Ya. Pepatah Arab, petani itu adalah tuan rumah yang sebenarnya, penguasa wilayah yang sebenarnya. Pepatah Arab. Nabi Muhammad SAW juga fikih tentang pangan. Dilarang menimbun pangan, jangan menjual pangan dengan harga mahal, haram hukumnya. Luar biasa Pak. Ini saya karena juga atas nama BKMU, Badan Kemaritiman dan Perkebunan apa gitu. Ada itunya. Luar biasa. Jadi dalam surat Yasin 3435 ya tuh. Jadi di situ juga sudah ada wa ja'alna fiha jannatin min nakhil wa anab wa fajjarna fiha minal uyun gitu kan. Sudah jelas itu pangan tumbuhkan agar mereka bisa menikmati itu. Jadi semuanya Pak Ibu Bapak sekalian ada fikihnya, ada aturannya. Jadi udah itu bagi yang muslim, mohon maaf yang muslim karena tahunnya hanya itu saya. Kita lihat sekarang mulai tahun 69
pelita 1, pelita 2, pelita 3, pelita 4. Kalau sekarang pelita keberapa ya Pak ya? GBHN-nya kurang tahu. Kalau dulu jelas pelita 1, pelita 2, pelita 3, pelita 4, pelita 5, pembangunan jangka panjang pertama, kedua, ketiga, sampai kelima. Kita lihat sekarang pengalaman di Indonesia. Kita semua masih ingat istilah BIMAS. Leres Bapaknya, dengan semangat tangka usaha. Saya masih ingat Pak, sosialisasi untuk pupuk buatan itu Pak, sulit Pak. Leres Bapaknya. Sampai dulu, monggo Bapak-bapak, kita tanam padi dengan rumus rabi gabah gitu ya. Rabok, pipit, garapan, banyu, hama. Hama penyakit. Luar biasa Pak, sulit. Mulai BIMAS tahun 69-70-an ya Pak ya. Kemudian ditingkatkan INSUS, INMAS. Kemudian tingkatkan lagi gak mempan, INSUS, intensifikasi INSUS. Ditingkatkan lagi Supra INSUS. Sampai sepeda motor Supra udah lewat sekarang, belum juga tuntas masalah pangan itu. Sekarang revolusi hijau, sekarang pajale gitu. Padi jagung kedelai gitu ya. Iya. Kalau di Disbun saya tuh sering juga membantu Pak Karya di kepala dinas. Sampai saya singkat komoditas unggulan dinas perkebunan itu saya singkat PT Kokaceng gitu. Pak Zonal Kropoai. Itu singkatan itu komoditas utama dinas perkebunan. PT tebu, tembakau, kopi, kakao, cengkeh gitu. Tapi semua berpersoalan Mbak. Persoalannya bulan Desember kemarin dengan Pak Wagub dan Pak Ganjar Pranowo rembuk tentang tembakau Pak. Saya masih punya ya masuk dalam grup bagaimana melestarikan tembakau, bagaimana melawan itu semuanya. Ya, karena ternyata Pak, tembakau itu bukan hanya untuk rokok, untuk farmasi dan kosmetik, tabak dan sebagainya itu kosmetik. Kalau sudah masuk jadi farmasi, obat syaraf, berapa harganya? Tapi kenapa kok ditekan terus harganya? Ya itulah bagian dari naluri pebisnis untuk mengeksploitir yang lemah gitu kan. Maka beliau tadi mengatakan, suarakan suara orang petani itu, karena petani itu tidak bisa bersuara dan tidak mampu bersuara. Gitu. Jadi kita juga banyak pengalaman BIMAS, INMAS, INSUS, Supra INSUS ya, dan seterusnya itu. Kalau kita lihat lagi Pak, apa sih masalahnya BIMAS dulu? Itu rabek, bibit dan sebagainya. Sekarang pun masih Pak. Kalau sekarang kita masuk era industri 4.0 kan? Apa itu 4.0 itu? Mekanisasi itu era industri ketiga itu. Kedua, masuk ketiga. Era industri 1.0 itu masih tradisional. Tahun abad ke-17, abad ke-18 sudah masuk mesin uap. Abad ke-18 masuk mesin-mesin elektronik dan sebagainya. Abad ke-19, 20 sudah masuk komputerisasi, robotik, artificial intelligence, big data, sistem kontrol sudah diwakili oleh alat semuanya, bukan lagi dilakukan oleh manusia, dan pekerjaannya presisi. Di Jawa Timur juga ada yang sudah menerapkan itu, tapi sayangnya bukan milik saudara kita. Bisa bayangkan kalau petani Madura, tetangga saya orang Madura, tanam tembakau itu 1 kali. Itu kalau musim kemarau. Ini tanam tembakau 3 kali Pak. 12 hektar itu dijadikan greenhouse. Kelembapannya, temperaturnya, hama penyakit, semua sudah terkontrol dengan baik. Sinar matahari dikurangi biar daunnya lebar dan tipis. Untuk apa? Deklat. Untuk cerutu. Tanamnya 3 kali. Ini artinya apa? Ingin menceritakan bahwa modernisasi pertanian menjadi kata kunci. Kalau kita lihat sawah di daerah barat ini, kemudian ada orang merucul pakai kerbau dan sebagainya, ada yang sebagian menggunakan traktor itu masih juga diprotes sama orang-orang pemilik sapi ini. Lalu ini industri titik berapa ini? Era industri titik berapa ini? Ya, berucul itu pakai sapi Pak. Sebagian besar, sebagian kecil ya, sebagian sudah menggunakan traktor. Belum lagi masuk pada elektrifikasi, kemudian robotik, sistem kontrol, kecerdasan buatan, belum masuk ke sana, jauh Pak. Kita
Mundur berapa ratus tahun Pak kalau kita ukur pertanian kita itu. Keidanren yang diterapkan oleh Jepang, Society 5.0, masyarakat 5.0 Pak. Luar biasa Pak, diterapkan juga oleh Cina. Kenapa? Industri 4.0 itu menyingkirkan tenaga kerja manusia. Society 5.0, bagaimana kita tidak tersingkirkan oleh produk kita sendiri, teknologi kita membuat teknologi, tapi manusianya tersingkirkan oleh teknologi. Maka Jepang berpikir, Society 5.0, bagaimana kita juga bisa lebih optimal, bagaimana membangun sinergi antara manusia dengan alat ini.